Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vindasari. Saya dari kelas Farmasi 3D dan pada kesempatan kali ini, malam hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan ataupun memaparkan mengenai prosedur pembuatan dan uji evaluasi pada sediaan tablet. Nah, judul jurnal yang saya review yaitu pembuatan tablet hisap dari ekstrak etanol alfalfa Medicago sativa tropik sebagai analgetik dan juga antipiretik. Nah, di jurnal ini telah disebutkan bahwasanya ekstrak etanol alfalfa telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas analgetik dan juga antipiretik. Nah, sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik fisik dari sediaan tablet hisap ekstrak etanol alfalfa. Nah, tablet hisap tersebut itu dibuat dengan dosis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebesar 50 mg per kilogram berat badan tikus ataupun setara dengan 500 mg per 70 kg berat badan manusia. Nah, teman-teman, ternyata si tumbuhan alfalfa ini memiliki dua jenis. Apa aja itu? Yang pertama yaitu ada alfalfa subtropis dan alfalfa tropis. Karena kita itu tinggal di Indonesia, makanya alfalfa yang ada di Indonesia itu adanya alfalfa tropis. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya sudah banyak sekali penelitian mengenai alfalfa tropis. Apa saja? Di antaranya yaitu uji antiinflamasi, fraksi etil asetat, ekstrak alfalfa tropis, dan uji analgetik antipiretik, ekstrak etanol dari alfalfa. Nah, karena si alfalfa ini memiliki efek analgetik dan antipiretik, jadi bisa dong diaplikasikan ke masyarakat, bisa dong digunakan untuk pengobatan. Nah, karenanya harus melalui sebuah prosedur atau dibuat sebuah sediaan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Di antaranya sediaannya yaitu salah satunya ada tablet hisap. Tablet hisap ini sangat disukai oleh anak-anak ataupun dewasa. Kenapa? Karena rasanya itu manis dan menyenangkan, aromanya juga enak. Nah, si tablet hisap ini dibuat dengan cara menggabungkan obat dalam satu bahan dasar kembang gula yang keras dan beraroma menarik. Dan juga nggak kalah pentingnya, tablet hisap ini dirancang agar tidak hancur di mulut gitu, tapi bisa pelan-pelan larut ataupun pelan-pelan terkikis dalam jangka waktu 30 menit atau kurang di dalam mulut gitu. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya bahannya yaitu ada alfalfa, jelas, jenis alfalfa tropis. Nah, yang diperoleh dari perkebunan Selopas di Boyolali. Kemudian larutan etanol 96%, KLT dengan silika gel jenis silika gel GF 254 nanometer, amonia, AlCl3, anisaldehid, asam sulfat, butanol, asam asetat, kloroform, metanol, PVP, talkum, magnesium stearat, laktosa, dan dextrosa. Selanjutnya dilakukan juga determinasi. Nah, apa itu determinasi? Kenapa sih harus dilakukan determinasi? Nah, determinasi ini digunakan untuk memastikan bahwasanya sampel ataupun bahan yang kita peroleh itu benar-benar alfalfa yang kita kehendaki gitu. Nah, determinasi pada penelitian ini dilakukan di bagian biologi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan hasil yang diperoleh yaitu memiliki nama latin Medicago sativa. Lalu ada alat-alat di sini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu blender, seperangkat alat gelas, water bath, batang pengaduk, kertas saring, cawan porselen, rotary evaporator,
Ada pipa kapiler, ada chamber, ada papan penyemprot, lampu UV, botol semprot, lemari pengering, dan alat pencetak tablet. Nah, di sini juga selanjutnya dilakukan penyiapan Simplisia. Sudah kita ketahui bukan bahwasannya Simplisia itu diperoleh dari semenjak tumbuhan segar yang kemudian dilakukan sortasi basah, kemudian dicuci dengan bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, pengeringan di sini dengan menggunakan sinar matahari dengan ditutup oleh kain hitam, yaitu untuk menghindari pemaparan sinar matahari secara langsung. Selain itu juga tujuannya ditutup itu yaitu untuk mencegah kontaminasi dari luar ataupun pengotor-pengotor dari luar yang kemungkinan bisa bercampur dengan Simplisia yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah pengeringan, yaitu dilakukan sortasi kering untuk memisahkan pengotor dan Simplisianya. Lalu ditimbang, kemudian dilakukan penyerbukan. Nah, setelah menjadi serbuk, Simplisia tersebut diayak dengan menggunakan ayakan nomor 30/40. Nah, serbuk yang digunakan itu serbuk yang lolos di ayakan 30 dan tidak lolos di ayakan 40. Selanjutnya dilakukan maserasi. Nah, maserasi ini bisa disebut juga dengan ekstraksi cair padat. Nah, yang digunakan yaitu 200 gram serbuk herba alfalfa yang dimaserasi dengan menggunakan 96% etanol. Lalu diaduk dengan menggunakan bantuan shaker rotator selama 2 jam, kemudian didiamkan selama 24 jam. Lalu dilakukan penyaringan agar filtrat dan residunya terpisah. Jelas, kenapa? Karena kita pasti akan menggunakan ekstrak etanolnya gitu. Nah, maserasi ini dilakukan selama 5 hari lamanya. Di sini juga ada formulasi yang digunakan untuk membuat tablet hisap dari ekstrak etanol alfalfa. Di antaranya yaitu ada ekstrak etanol alfalfa sebanyak 500 mg, PVP-nya 10 mg, talkumnya 2 mg, magnesium stearatnya 1%, mentolnya 0,4%, laktosanya 0,9 bagian, dan dextrosanya 0,1 bagian. Nah, di sini ada pembuatan tablet hisap. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu, si ekstrak etanol alfalfa itu dikeringkan menggunakan laktosa. Lalu setelah itu ditambahkan dengan dextrosa dan talkum. Lalu diaduk hingga homogen. Lalu, massa granul ini dibuat dengan menambahkan ataupun menggunakan PVP K30. Lalu dilakukan pengayakan dengan nomor ayakannya itu 18 dan 20. Nah, granul yang dipakai itu granul yang lolos di nomor ayakan 18 tapi tidak lolos di nomor ayakan 20. Lalu si granul yang sudah didapat ini dikeringkan di lemari pengering selama 10 menit. Kemudian sebelum dicetak menjadi tablet, granul ini ditambahkan dengan magnesium stearat dan juga mentol. Kemudian tablet dicetak dengan bobot rata-rata yaitu 650 mg. Lalu di dalam granul juga dilakukan pengujian. Apa saja pengujiannya itu? Yang pertama ada waktu alir, yang kedua ada sudut diam, yang ketiga ada pengetapan, dan yang terakhir ada moisture contact atau kelembapan. Nah, di tablet juga diuji, yaitu yang pertama ada uji keseragaman bobot, yang kedua ada kekerasan tablet, yang ketiga kerenyahan, dan yang keempat rasa. Nah, ekstrak etanol alfalfa ini sudah terbukti mengandung metabolit sekunder, yaitu diantaranya ada alkaloid, flavonoid, saponin, dan steroid. Nah,
metabolit sekunder tersebutlah yang memiliki aktivitas sebagai analgetik dan juga antipiretik. Tapi di sisi lain, metabolit sekunder tersebut juga bisa berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan di suatu tablet. Ya, selanjutnya ada evaluasi granul. Yang pertama yaitu ada waktu alir. Di sini didapat bahwasanya waktu alirnya itu 100 gram per 8,13 detik. Nah, seharusnya waktu alir itu ataupun laju alir itu 4-10 gram per detik. Sehingga hal ini tidak sesuai ataupun belum memenuhi waktu alir. Sehingga perlu dilakukan optimasi formula. Yang selanjutnya yaitu ada sudut diam. Sudut diam dari tablet dari granul ini yaitu 33,21 derajat. Sedangkan sudut diam yaitu harusnya 25-30 derajat. Lalu di sini didapat 33,21 derajat. Itu artinya sudut diam tersebut belum mampu menghasilkan sudut diam yang baik atau harus dilakukan optimasi formula. Yang selanjutnya yaitu pengetapan. Nah, pengetapan di sini sudah sesuai ataupun memiliki hasil yang baik yaitu 70%. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kelembapan ataupun moisture contact. Nah, kelembapan di sini didapat 2% itu sesuai atau memenuhi persyaratan kelembapan di suatu tablet karena rentang kelembapan itu 2-5%. Kenapa? Karena kalau misalnya kurang dari 2%, maka tablet yang dihasilkan itu bisa mudah rapuh. Sedangkan untuk yang lebih dari 5%, maka tablet yang dihasilkan akan terlalu lembab. Selanjutnya, uji sifat fisik sediaan tablet yang dihasilkan yaitu di sini ada uji keseragaman bobot dan bobotnya ternyata sudah seragam. Lalu yang kedua ada uji kekerasan. Nah, seharusnya uji kekerasan itu lebih dari 10 kg. Sedangkan di sini didapat hasilnya hanya 4 kg. Sehingga ini belum memenuhi syarat kekerasan tablet. Nah, yang selanjutnya itu ada uji keregasan. Nah, syarat uji dari keregasan itu kurang dari 1%. Nah, sedangkan yang didapat itu ada 0,11%. Hal itu membuktikan bahwasannya tablet sudah sesuai dengan persyaratan keregasan. Lalu yang selanjutnya ada uji waktu hancur. Dari 6 tablet yang dilakukan uji waktu hancur itu didapatkan bahwasannya hancur pada menit ke 6,46 detik. Hal ini memenuhi syarat karena waktu hancur tablet tidak kurang dari 15 menit. Lalu selanjutnya uji rasa pada tablet hisap. Nah, ternyata setelah dilakukan uji rasa, tablet ini memiliki rasa yang sedikit tidak enak ataupun sedikit tidak menyenangkan karena rasanya cenderung agak pahit gitu. Kenapa sih rasanya bisa pahit? Nah, ini disebabkan karena adanya kandungan metabolit sekunder berupa alkaloid dan saponin yang memiliki rasa pahit. Karena balik lagi tadi, karena kandungan metabolit sekunder itu bisa mempengaruhi pada rasa yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya, bentuk dan aroma tablet hisap. Nah, sedangkan tadi pada rasa itu agak pahit, tapi pada bentuk dan aromanya ternyata bentuknya itu bisa menyenangkan ataupun bentuknya bagus gitu. Terus dan aromanya itu enak gitu. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tablet hisap ekstrak etanol alfalfa atau Medicago sativa mempunyai karakteristik fisik meliputi
Granul yang dihasilkan belum memenuhi syarat waktu alir dan juga sudut diam, tapi telah memenuhi syarat pengetapan. Sedangkan tablet hisap yang dihasilkan mampu memenuhi syarat keseragaman bobot, keregasan, waktu hancur, namun belum memenuhi syarat kekerasan. Dari hasil uji tanggapan rasa bahwasanya didapat bentuk dan aromanya itu enak ataupun menyenangkan, namun rasanya kurang enak karena agak sedikit pahit. Sekian presentasi dari saya, Vindasari. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.